front utara. Mereka sudah menerobos masuk. Cepat bereskan orang-orang ini. Ki Kunlun, Komandan Bintang 5 Tentara Naga Hitam. Pasukan Guntur telah memusnahkan tim pasukan khusus mereka. Pasukan Macan Putih telah menghancurkan resimen lapis baja mereka. Pasukan pelopor merebut pos komando mereka. Komandan Naga. Xiao Pojun, Dewa Perang Tentara Naga Hitam. 18 kota perbatasan, 15 kota kini telah direbut kembali. Sangat bagus. Semua pasukan perhatikan perintah. Beristirahat dan reorganisasi selama 1 hari. Besok kita serang kota Lingzhou. Komandan Naga luar biasa. Tak terkalahkan dalam pertempuran. Komandan Naga. Siapkan jet tempur. Segera kembali ke Fengchen. Komandan Naga. Gedung perusahaan Wang. Keluarga Wang. Keluarga Wang naik cepat beberapa tahun nih. Asal-usul mereka misterius. Sumber EP panggilan ada di sini. Apa yang kau lakukan menjauh? Cepat kirim bala bantuan seseorang, membuat onar. Keluarga Wang. Kamar Dagang Umum Nasional. Patua Wang ketuanya. Putra sulungnya Wang Honghu bergerak di bidang bisnis. Terlibat dalam berbagai bidang. Oh ya, kakak sebelumnya. Sepertinya pernah mengunjungi keluarga Wang juga. Membuat onar di sini di keluarga Wang. Berapa banyak nyawa yang kau miliki? Tuan Muda Wang. Kaiyun, si istri Ki Kunlun. Tolong saya mohon lepaskan Sisi. Bukankah kau sangat sombong sebelumnya? Bukankah kau meremehkan keluarga Wang kami? Apa yang terjadi hari ini? Dan Anda membiarkan Sisi pergi. Saya akan melakukan apa saja. Apa saja katamu? Ayo. Merangkaklah ke sini. Merangkaklah. Maka kau lihat sekarang. Apa artinya menjadi mainan di bawah kakiku? The film was translated and narrated by M Media. Tuan Muda Wang. Apa yang Anda minta saya lakukan? Sudah saya lakukan. Bisakah Anda melepaskan Sisi sekarang? Melihat Nona Kai dalam keadaan menyedihkan seperti ini, aku merasa benar-benar puas. Orang itu, aku tidak bisa melepaskan. Tapi apakah kamu mau laki Kihon? Keluarga Wang, kejahatan kalian pantas dihukum mati 10.000 kali. Lumpuhkan mereka. Aku ingin dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Putrinya sendiri diambil ginjalnya. Mencelakai kakak tertuaku. Aku ingin kalian mati. Bicara. Di mana tepatnya putriku? Dasar wanita keji, kamu berani memukulku. Aku hari ini akan memberimu pelajaran. Saudara-saudara, serang bersama. Jauhkan tangan kotormu dariku. Serang. Kunlun. Yunzi. Semuanya baik-baik saja sekarang. Kamu mengenaliku namun kamu masih tidak berlutut. Dulu rumor bahkan mengklaim bahwa kamu adalah tokoh hebat. Jika bukan, karena Feng Qing menyusul pembenahan tata kelola resmi keluarga Su. Itu sebabnya, kamu bisa berpura-pura selama beberapa tahun menjadi penipu. Biarkan semua orang mendengarkan baik-baik. 1 bulan dari sekarang, itu adalah peringatan kematiannya. Setiap orang yang berpartisipasi dalam menyakitinya, semua pergi ke makam kakak laki-lakiku, bersujud dan akui dosa-dosamu. Masalah kakak laki-lakiku, apa tepatnya hubungannya denganmu? Bukankah kamu sudah lama menebak? Ki Hong sampah itu hanya menghalangi jalan keluarga Wang kami dan lolos dari bencana. Hari ini, Ibu tiri Jiaran akan bertunangan dengan ayahku. Dengan dukungan keluarga Wang kami, kamu kembali cepat atau lambat kamu The harus. film was translated and narrated Kamu bilang by Sugiaran M Media. bertunangan hari ini. Baiklah. Pojun, tebiri dia. Wang Hongmu, kepala keluarga Wang. Untuk memiliki pencapaian hari ini, semua berkat bantuan besar dari semua orang. Hari ini,
Saya dan istri saya menggunakan perjamuan pertunangan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih kami yang tulus kepada semua orang. Status Tuan Wang hari ini benar-benar pantas didapatkan. Di bawah kepemimpinan Tuan Wan, Feng Chen pasti akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Su Jiaren mantan istri Qi Hong. Su Jiaren. Pertama menikah dengan Qi Hong, mantan orang terkaya di Fengcheng. Dan sekarang dia menikahi Wang Honghu. Sungguh keberuntungan yang baik. Dia hanyalah wanita penggoda. Tidakkah kau dengar? Dikabarkan bahwa Qi Hong dibunuh olehnya. Kecilkan suaramu. Beraninya kau bergosip di sini. Apakah kau bosan hidup? Keluarga Sang mempersembahkan patung porselen biru putih senilai 20 juta. Semoga Tua dan Nyonya mendapatkan pernikahan yang bahagia. Keluarga Li mempersembahkan lukisan terkenal senilai 50 juta. Semoga kalian berdua segera memiliki seorang putra. Baiklah, baiklah, baiklah. Terima kasih semuanya. Tunggu sebentar. Keluarga Qi juga punya hadiah besar untuk diberikan. Aku berharap kalian berdua mengalami kehancuran keluarga dan kematian dini. Ayah, ambil nyawa mereka. Mereka mengambil milikku. Mereka mengebiriku. Dapen. Anak ini gila. Beraninya dia di tempat Tuan Wang. Perjamuan pertunangan mengirim jam. Telah menyinggung keluarga Wang. Aku takut tidak akan ada tempat lagi baginya di Fengcheng. Beraninya kamu membuat masalah di sini. Mencari masalah. Qi Kunlun. Kau benar-benar menghantuiku. Pada kesempatan pernikahanmu, bawa hadiah nak ucap selamat. Apakah begini caramu memperlakukan tamumu? Su Jiaren. Qi Kunlun. Dia adalah adik laki-laki Qi Hong, Qi Kunlun. Dikabarkan bahwa keluarga Su dihancurkan 5 tahun lalu. Karena Qi Kunlun ini, omong kosong. Keluarga Su menghadapi penindakan keras terhadap korupsi. Apa hubungannya dengan dia? Jika dia benar-benar mampu. Keluarga Kai telah hidup begitu sengsara tahun-tahun ini. Aku juga belum melihatnya kembali. Qi Kunlun. Sudah 5 tahun. Apakah kau harus terus menggangguku? Jika kamu tidak mati, aku tidak bisa tidur. 5 tahun lalu kamu membunuh saudaraku. Dan kamu cukup beruntung untuk melarikan diri. Aku pikir kamu bisa jujur. Tapi aku tidak menyangka kamu menjadi lebih agresif. Dan berani menyakiti keluargaku. Adik laki-laki Qi Hong. Demi acara bahagia hari ini, berlutut dan akui dosa-dosamu. Dan bersujud kepadaku beberapa kali. Aku akan meninggalkanmu tubuh yang utuh. Bajingan tua diam. Jika keluarga Wangmu hari ini bersikeras melanjutkan permusuhan ini ketika kalian dimusnahkan, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Nada bicara yang besar sekali. Tuan Luo, aku akan merepotkanmu. Luo Dingguo, Kepala Inspektur Fengcheng. Kepala Inspektur Fengcheng, Raja Perang Luo Dingguo. Sekarang kedua hal ini sudah beres. Kalian berdua melukai seseorang di depan umum. Jangan pergi hari ini. Inspektur terhormat dari seluruh kota ini ternyata mendengarkan ini. Instruksi Wang Honghu. Cukup bicara. Kalian berdua serang aku bersama. Komandan Naga, lihat saja Pojur. Menghajar anjing-anjing itu. Selesaikan ini dengan cepat. The film was translated and narrated by M Media. Gerakan ini. Anda ini siapa, Tuan? Apel. Tuan Luo ternyata kalah. Su Jiaren. Sepertinya pendukungmu cukup menarik. Tapi jangan khawatir. Dalam waktu 1 bulan, aku akan mencabut orang di belakangmu, sampai ke akar-akarnya. Dan kau, bajingan tua. Semua orang yang berpartisipasi dalam menyakiti adikku, semua harus kehilangan nyawa mereka. Jangan beritahu keluarga Wang identitas asli Qi Kunlun. Aku akan membuat pengaturanku sendiri. Iya, Tuan. Tidak akan memakan waktu sebulan. Qi Kunlun. 20 hari. Meskipun kau adalah komandan naga, kau harus kehilangan nyawamu.
Luodingguo Inspektur Feng Cheng menyampaikan hormat kepada Komandan Naga. Beraninya kau, rela bertindak sebagai kacung Wang Honghu. Komandan Naga, bawahan Anda menerima instruksi dari atasan, menuntut kepatuhan tanpa syarat kepada perintah Wang Honggu. Siapa yang mengeluarkan perintah itu? Sebuah dokumen tingkat atas, tidak ada tanda tangan. Sebuah dokumen tingkat atas. Hanya segelintir orang yang memiliki wewenang itu. Menarik. Kesalahan bukan padamu. Bangunlah. Terima kasih Komandan Naga. Komandan Naga, Nyonya tua sedang dalam masalah. Tiang putra sulung keluarga Qi. Ayah, Wu Home matriark keluarga Qi. putra Anda tidak berbakti. Aku bahkan tidak sempat menghadiri pemakamanmu. Tiahwa putri Qi Hong. Cepat gergaji pintunya sampai terbuka untukku. Bos, pintunya hampir tergergaji terbuka. Hancurkan itu untukku. Apa yang kamu lakukan? Hancurkan, anjing tua dari keluarga Qi. Kau menyebabkan kehancuran dan kematian keluarga suku. Su Xiai adik dari Su Jiaren. Kau tidak pantas disembat. Aku meremehkan. Keluarga Sumu mencelakai ayahku. Dibersihkan adalah hukuman yang pantas. Sekarang kau berani menyalahkan ayahku. Tidakkah kau takut akan pembalasan? Pembalasan. Di Feng Cheng, keluarga Wang adalah kekuatan yang sebenarnya. Dengan keluarga Wang mendukungku. Siapa yang berani menyentuhku? Pamanku pasti akan kembali. Itu Qi Kunlun kan? Jika dia benar-benar orang penting, mengapa selama 5 tahun terakhir dia bersembunyi seperti kura-kura? Dia tidak berani menunjukkan wajahnya. Kau wanita keji, jangan terburu-buru. Nanti tepat di depan tablet peringatan ayahmu, aku akan mempermainkanmu sampai mati. Keluarga Sumu. Semua keluarga Sumu pantas mati. Dulu, ketika kami mengebom makam leluhurmu, seharusnya kami mengebom kalian semua. Nenek tua, Nenek. Nenek. congkel mulutnya sampai terbuka untukku. Dan juga Abu putramu. Bukankah kau paling mencintai putramu? Dengan cara ini kau dan putramu tidak akan pernah terpisahkan. Ayo, terus suapi dia. Abu anjing tua itu, apakah rasanya enak? Asap. Hawa-hawa. Tidak mencari. Untuk kalian semua. Apakah ini sangat sulit? Hawa-hawa. Hawa-hawa. Paman kecil. Aku tahu kau akan kembali. Hawa-hawa. The film was translated and narrated by M Media. Komandan Naga, Sisi telah didiagnosis menderita penyakit mematikan. Darurat. Apa? Anda bilang putri saya menderita penyakit mematikan. Sejujurnya ini bukan penyakit yang benar-benar mematikan. Namun mengenai penyakit ini, di seluruh Feng Cheng, hanya Direktur Li kami yang bisa menyelamatkannya. Ibu, aku merasa tidak enak badan. Sisi jangan takut. Ibu pasti akan menyelamatkanmu. Di mana Direktur Li Anda? Itu adalah Direktur Li kami. Direktur Li. Direktur Li. Li Tianqi, Direktur Rumah Sakit Feng Cheng. Bukankah ini Nona Kai? Apa yang terjadi pada putrimu? Penyakit ini cukup merepotkan. Beruntung kau bertemu denganku, kalau tidak putrimu akan tamat. Terima kasih Direktur Li. Nona Kai, kau tidak benar-benar berpikir bahwa 2 kata terima kasih akan membuatku pergikan. Lalu apa yang ingin Anda lakukan? Kebetulan aku baru saja selesai operasi. Aku sedikit lelah. Mengapa kau tidak pergi ke kantorku dan memberiku pijatan bahu? Kau tidak mau. Jika kau tidak mau, lupakan saja. Sayang sekali tentang putrimu, meskipun begitu. Masih sangat muda. Dia akan segera tiada. Baiklah. Saya akan ikut dengan Anda. Direktur Li, apa yang Anda lakukan? Ada apa? Tidak. Tidak ada. Datanglah saat kau sudah siap.
Nona Kai. Gunakan sedikit tenaga, sedikit lebih tinggi. Direktur Lee, sudah waktunya untuk mengoperasi Sisi. Sisi ayah di sini. Ayah, aku merasa sangat tidak enak badan. Sisi jangan takut. Ayah pasti akan menemukanmu. Dokter terbaik. Komandan Naga, saya sudah memberitahu Dinggua. Dia mengirim orang untuk memindahkan Huahua dan Nyonya Tua ke bangsal perawatan khusus. Setelah beristirahat sebentar, bisa dipulangkan. Itu bagus. Di mana Yunsi? Saya belum melihat Nona Kai. Yunsi. Kau jalang bau. Kau berpura-pura suci denganku kan? Aku akan memberimu kesenangan nanti, tunggu saja. Direktur Lee, tolong, jangan lakukan ini. Saya bisa memberikan biaya operasi kepada Anda. Anda bisa mendapatkan sebanyak yang Anda mau. Biaya operasi, 5 juta atau 10 juta? 30 juta. 30 juta, itu jumlah yang cukup besar. Aku akan mengambil 30 juta ini, dan membelimu untuk 1 malam bagaimana? Kau wanita keji. Apakah kau tidak ingin putrimu hidup? Aku memberitahumu. Aku satu-satunya yang bisa menyembuhkannya sekarang. Jika kau membuatku senang, dia bisa hidup. Jika aku tidak senang, dia harus mati. Begitu jarum ini masuk, aku akan membuatmu merasakan kenikmatan seorang wanita. Kunlun. Yunsi. Kau berani memukulku. Apa kau percaya aku bisa memastikan kau tidak pernah meninggalkan rumah sakit ini? Kunlun. Sisi sakit parah. Di seluruh Fengcheng, hanya Direktur Lee yang bisa menyelamatkannya. Kau memukulku dan masih berharap aku menyelamatkan putrimu. Cai Yonshi, apa kau bermimpi? Direktur Lee, tolong saya mohon kepada Anda. Asalkan Anda bersedia menyelamatkan Sisi, saya akan melakukan apa saja. Kau akan melakukan apa saja, benarkah? Aku ingin suamumu secara pribadi, menelanjangimu, dan mengantarmu ke tempat tidurku. Bosan hidup. Aku memberitahumu, kau tamat. Kau hanya bisa melihat putrimu mati. Aku akan membantaimu. Membantai aku. Kalian berdua sampah rendahan. Pikir kalian bisa membantai aku? Direktur Luo, kau datang di saat yang tepat. Kedua sampah ini melakukan penyerangan di depan umum di The rumah film was sakit. translated Cepat tangkap and mereka. narrated by Diam. M Media. Aku memerintahkanmu. Cepat dan rawat Kisi. Tapi, kau berani melanggar perintahku. Prioritas. Pergi bersihkan atap. Siapkan peralatan medis. Ya, masih berpura-pura. Menunggu dia mati. Aku ingin menyaksikan secara langsung ekspresimu. Saya tidak keberatan mengirim Anda duluan. Pesawat tempur supersonik naga hitam. Kendaraan pribadi Komandan Naga. Siapa sebenarnya kau? Ringyao tabib suci. Orang tabib suci He Miao Shao. Dia benar-benar datang. Salam. Selamatkan orang itu dulu. Di mana pasiennya? Ini. Komandan Naga, bagaimana seharusnya bajingan ini ditangani? Komandan Naga. Kau benar-benar Komandan Naga. Komandan Naga, aku salah. Aku pantas mendapatkannya. Keluarga Wang memerintahkanku melakukan semua ini. Ampuni nyawaku, Komandan Naga. Bawa dia pergi dan interogasi dia secara menyeluruh. Ya, ampuni nyawaku, Komandan Naga. Aku mohon padamu, ampuni aku. Komandan Naga, ampuni aku, Komandan. Apakah orang tuanya bergolongan darah pandar H negatif? Aku akan menggunakan milikku. Baiklah, Komandan Naga. Pasien telah melewati masa kritis. Selanjutnya dia hanya perlu istirahat yang baik. Terima kasih. Kehormatan dapat bantu Komandan Naga. Komandan Naga, kami telah mengklarifikasi masalah ini. Li Tianqi selama bertahun-tahun secara konsisten membantu keluarga Wang menimbun kekayaan. Itu adalah pencucian uang keluarga Wang. Bagian dari operasi bisnis mereka. Kakak Qihon pasti telah mengungkap sesuatu saat itu. Itulah sebabnya dia dijebak oleh keluarga Wang. Lanjutkan penyelidikan. Berhati-hatilah. Jangan sampai keluarga Wang waspada. Ya, Komandan Naga. Nona Kai sudah bangun. Yunsi, kau tidak perlu khawatir lagi. Sisi baik-baik saja sekarang. Bibi saya baru saja menelepon dan berkata, dia ingin saya kembali dan menghadiri perjamuan ulang tahun kakek.
Kau tidak mau pergi. Karena insiden Sisi. Saya telah diasingkan oleh keluarga Tsai. Ini salahku. Aku biar kau derita tak adil 5 tahun. Jika kau tidak mau pergi, maka kita tidak akan pergi. Bagaimana? Kasino surga. Tuan Muda Chai, Bandar di kasino. kau kalah lagi. Lagi. Tuan Muda Chai, kau sudah kalah 10 putaran berturut-turut hari ini. Bagaimana kalau kita berhenti sekarang? Lagi. Aku benar-benar tidak percaya hari ini. Apakah aku benar-benar tidak bisa menang hari ini? Tuan Muda Chai, apakah kartu di tanganmu lebih besar dari milikku? Lagi. Tuan Muda Chai, kau tidak punya chip tersisa. Tuan Muda Chai datang lagi. Bagaimana permainannya hari ini? Keberuntungan Tuan Muda Chai tidak terlalu bagus. Kehabisan uangnya. Seseorang, bawakan Tuan Muda Chai chip 1 juta lagi. Anggap saja ini hadiah dariku, Tuan Muda Wang. Tuan Muda Chai sedang bermain. Permainan bernilai jutaan. Itu benar-benar murah hati. Tapi 1 juta ini sungguh tidak mudah untuk diberikan begitu saja. Anggap saja ini pinjaman dariku. Baiklah, karena Tuan Muda Chai sudah bicara, maka aku tidak bisa menolak untuk menunjukkan rasa hormat. Seseorang, bawakan Tuan Muda Chai chip 5 juta lagi. Tuan Muda Chai, bagaimana kartumu? Pertaruhkan semua 5 juta. Aku ikut. Bagus Tuan Muda Wang, pinjami aku 5 juta lagi. Baiklah. $10 juta. Buka kartu. Aku kaya. Apakah kartu di tanganmu lebih besar dari milikku? Tunggu, kau curang. Kau bicara omong kosong. Kartu dibagikan oleh bandar. Aku bahkan tidak menyentuh kartu. Asmu palsu. Kau mengambilnya sendiri. As sekop yang asli ada di tanganku. Tidak mungkin aku tidak curang. Kartu dibagikan oleh bandar. Aku tidak curang. Seseorang curang. Keamanan. Potong tangan orang ini. Tuan Muda Wang, Tuan Muda Wang, selamatkan aku. Tunggu. Tuan Muda Wang. Tuan Muda Wang, selamatkan aku. Aku tidak curang. Menyelamatkanmu. Baiklah. Aku tidak hanya bisa menyelamatkanmu, aku juga bisa menghapus semua utangmu. Namun, aku ingin kau melakukan sesuatu untukku. Jangan hanya mengatakan 1 hal. Bahkan 100 hal. 1000, 10.000 hal, aku akan menyetujui semuanya. Apakah kau sudah mendapatkan barangnya? Formula untuk ramuan transformasi roh. Semuanya ada di Sujiaran. Apakah semua barang sudah diletakkan di grup Kitian? Ya, mereka sudah. Namun, di dalam kotak itu, apa sebenarnya isinya? Jangan tanyakan apa yang seharusnya tidak kau tanyakan. Tidak ada jejak yang tertinggalkan. Tenang saja Tuan Muda Wang. Semua rekaman pengawasan dan komputer yang berisi informasi formula, semuanya telah dihancurkan. Mustahil untuk melacak apapun. Sangat bagus. Kalau begitu Tuan Muda Wang, utangku. Baiklah, kau tidak perlu membayarnya kembali. Semuanya sudah beres sekarang. Baiklah. Dengan cara ini, kita akhirnya bisa menjatuhkan Qi Kunlun kan? Menjatuhkan Qi Kunlun. Aku ingin orang-orang di sekitarnya hancur total. Komandan Naga memeriksa rekaman pengawasan dari hari itu. Tidak ditemukan personel yang mencurigakan. Bagaimana dengan catatan masuk dan keluarnya? Tidak ada kejanggalan juga. Selain itu, Mereka mengatakan bahwa selama proses penyelidikan, banyak catatan menunjukkan tanda-tanda telah dihapus secara manual. tampaknya
Perkumpulan Tonsho memang telah menyusup ke barisan kita. Paman ini gawat. Sesuatu terjadi pada grup Kitian. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Saham grup Kitian anjlok, ramuan transformasi spiritual. Mengapa keluarga Wang merilisnya sebelum kita? Chai Yubai. Sepupu, aku tidak tahu. Chai Yubai, katakan padaku, kau sebagai kepala Departemen Keamanan Grup Kitian. Mengapa ramuan transformasi spiritual, formulanya bocor? Sepupu, aku juga tidak tahu. Para pencuri itu, mereka menghancurkan sistem pengawasan. Aku tidak bisa menemukan apapun. Kau, Ketua pengawal rahasia kekaisaran ada di sini. Anda adalah ketua grup Kitian. Ikutlah dengan kami. siapa kau? Saya adalah gubernur pengawal rahasia kekaisaran. Huang Youwei. Grup Kitian Anda dicurigai mencuri rahasia dagang dari grup keluarga Wang. Segera ikut saya kembali untuk penyelidikan. Gubernur Huang, tolong jelaskan dengan jelas, rahasia dagang apa yang dicuri oleh grup Kitian kami dari keluarga Wang? Rahasia apa? Tidakkah Anda tahu apa yang Anda curi? Bukankah itu jelas? Itu adalah formula untuk ramuan transformasi roh. Tapi Apa? Ikut saya sekarang juga. Diam. Anak buahmu membunuh putraku. Kau tidak akan lolos begitu saja. Bawa dia pergi. Kau mencari mati. Tuan Qi, apakah Anda mencoba membunuh pejabat penting di depan umum? Kunlun, hentikan. Gubernur Huang, ramuan transformasi spiritual selalu dikembangkan oleh Direktur Farmasi Grup Kitian Kiwa. Permohonan izin obat kami lebih awal daripada keluarga Wang. Keluarga Wang lah yang secara ilegal mencuri rahasia dagang grup Kitian kami. Alih-alih menyelidiki keluarga Wang, Anda malah menyelidiki grup Kitian saya. Gubernur Huang, apa maksud dari semua ini? Nomor aplikasi apa? Saya tidak tahu. Saya hanya tahu nomor registrasi. Keluarga Wang mengajukannya lebih dulu. Anda mengklaim ramuan transformasi roh diteliti dan dikembangkan oleh pihak Anda lebih dulu. Tunjukkan pada saya buktinya. Tihua, pergi dan ambil data dari labmu. Salin satu sheet. Ya. Gubernur Huang, jika grup Kitian kami bisa menunjukkan bukti, saya harap Anda tidak akan memfitnah saya. Yakinlah. Kapanpun. Saya akan selalu menangani masalah secara imparsial. Ini gawat. Semua komputer di lab telah dihancurkan. Semua data hilang. Ketua, di mana buktinya? Apa yang terjadi? Data komputer. Bagaimana bisa dihancurkan? Aku juga tidak tahu. Begitu aku masuk ke lab, komputer-komputer itu sudah hancur. Chai Yubai. Sepupu, ini bukan salahku, aku. Chai Yubai, kau sebagai anggota personel keamanan grup Kitian, bagaimana sistem keamananmu dikelola? Pertama, formula ramuan bocor. Dan sekarang, data lab komputer telah dihancurkan. Ketua, berhentilah berakting. Mari kita The pergi. film was translated and narrated by M Media. Gubernur Huang, saya menemui sedikit komplikasi di sini. 3 hari. Beri saya waktu 3 hari. Saya pasti akan menunjukkan buktinya. 3 hari. Saya lihat Anda sama sekali tidak punya bukti. Anda tidak memilikinya. Saya punya. Lihatlah sendiri. Tidak mungkin. Seseorang menjebak kami, grup Kitian. Apakah ini jebakan atau bukan? Anda tidak berhak memutuskan. Mari kita pergi. Saya akan menginterogasi Anda secara menyeluruh. Hari ini, biar kulihat
Siapa di antara kalian yang berani? Menjadi agresif sekarang. Berhenti. Gubernur Huan, Anda menangkap orang tanpa membedakan benar dan salah. Bukankah itu tidak pantas? Gubernur Luo, bila pengawal rahasia tangkap orang, itu bukan urusan Anda kan? Luo Dingguo, nyali Anda besar sekali. Berani henti pengawal rahasia tangkap orang kah? Apakah Anda mencoba melindungi tersangka? Beraninya kau? Ramuan transformasi roh grup Kitian dikontrak dengan tentara naga hitam saya. Itu milik tentara naga hitam saya. Properti tentara naga hitam kami. Sejak kapan giliran Anda? Pengawal rahasia kekaisaran untuk ikut campur. Satu dokumen tidak membuktikan apa-apa. Huang kecil. Bukankah Anda menginginkan bukti? Baiklah, saya akan memberikan buktinya kepada Anda. Ketua Kai ini adalah hard drive yang saya ambil dari ruang keamanan dan laboratorium di grup Kitian. Meskipun komputer-komputer itu rusak, data di hard drive masih utuh. Bolehkah saya meminta izin Anda untuk melihatnya? Periksa itu. Sepupu, perutku sakit. Saya akan pergi dulu. Ketua Kai, ini adalah rekaman pengawasan dari laboratorium Anda. Che Yubai. Pojun. Segera pergi dan bawa Kai Yubai kembali padaku. Huang Youwei, Anda sekarang bisa membuktikan bahwa grup Kitian tidak bersalah, bukan? Mari kita lihat kemana Anda lari. Tuan Muda Wang, jangan, selamatkan saya. Orang tak berguna itu telah ketahuan. Sepertinya rencana itu gagal. Aku tahu orang tak berguna itu akan gagal. Karena memang begitu. Mengapa Anda membiarkannya pergi? Apakah Anda masih ingat botol yang kuberikan pada Che Yubai? Benda apa itu? Bisakah itu menjatuhkan Qi Kunlun? Itu tidak bisa menjatuhkan Qi Kunlun. Tapi aku bisa membuat orang-orang di sekitarnya berharap mereka mati. Sepupu, Katakan padaku siapa yang menyuruhmu melakukan ini. Wang Dapeng memaksa saya melakukan ini. Kau. Apa yang pernah Yunci lakukan padamu? Kau pengkhianat. Saya tidak mau. Saya berutang uang kepada Wang Dapan. Mereka ingin memotong tangan saya. Tihua, Tiahwa. Perutnya kenapa bisa? semakin besar. Ada apa dengan kalian semua? Pasien ini sedang hamil, dan Anda membiarkan dia menderita guncangan seperti itu. Dia demam. Hamil. Hamil bagaimana mungkin? Paman. Tihua, bagaimana kau bisa hamil? Hamil bagaimana ini mungkin? Tapi, Itu tidak mungkin kehamilan. Bagaimana mungkin itu kehamilan? Yang membuat perut tiba-tiba membengkak. Cepat kemari. Siapa yang mengizinkan Anda masuk? Keluar. Permisi, apakah Anda Nona Kihua? Nona Ki, kami belum pernah mendengar Anda punya tunangan. Bolehkah saya bertanya apa yang terjadi dengan kehamilan ini? Nona Ki, bolehkah saya bertanya apakah Anda diam-diam memelihara model pria? Aku tidak. Aku juga tidak tahu kenapa. Nona Kihua, apakah kehidupan pribadi Anda tidak senonoh yang menyebabkan kehamilan ini? Siapa yang mengizinkan Anda masuk? Keluar. Nona Ki, itu mungkin bukan karena gaya hidup yang tidak senonoh. Anda hamil. Itu adalah Orang yang paling dekat dengan Nona Ki setiap hari. Bukankah itu Qi Kunlun? Jika aku tidak salah tebak, anak ini milikmu Qi Kunlun kan? mungkinkah paman dan keponakan Anda? Omong kosong. Jika Anda tidak pergi sekarang, saya akan bertindak. Berani buat berani mengaku. Kami para profesional media tidak takut pada tinju. Anda, Pojun. Paman, aku tidak. Tidak apa-apa, Wahwa. Serahkan pada paman. Tihua tidak hamil, tetapi telah terkena cacinggu. Tuan Ki, bolehkah saya bertanya, apakah Anda mencoba mencari alasan untuk incest Anda? Tuan Ki, mengapa Anda melakukan hal itu pada keponakan Anda? Apakah karena ketua Kai? Apakah saya tidak lagi memuaskan Anda? Minggir,
Anda adalah dokter dewa terkuat di Tiongkok. Hei Miao Shao. Tuan, Bisakah penyakit cacing gu diobati? Nona Qihua tidak hamil. Tetapi menderita gu. Tolong semuanya keluar sebentar. Saya akan segera memberikan bukti kepada semua orang. Nyonya. Tolong tetap di sini. Nyonya, mengapa kau memberikannya kepadaku? Nanti ketika saya mengobati Nona Qi, selama diagnosis dan pengobatan, tidak peduli apapun yang merangkak keluar dari mulutnya, kena guna penyembur api ni sembur. Penyembur api. Apa ini? Ini adalah cacing gu. Inilah yang menyebabkan Nona Qi hamil palsu. Aku akan pergi memanggil mereka sekarang. Tuan, Cacing gu dari negara Cisa. Hwa kena kesan sampingan lama ke? Tuan yakinlah, selama cacing gu ini diangkat, tidak akan ada efek samping yang bertahan lama. Kau lihat itu. Ini benar-benar cacing gu. Tidak peduli siapa dirimu. Selama kau menyakiti keluargaku, aku Qi Kunlun tidak akan mengampuni satupun dari kalian. Komandan Naga. Masalah Nona Qi yang terkena cacing gu telah diselidiki secara menyeluruh. Juga Cai Yubei telah mengakui semuanya. Ini persis seperti yang Anda duga. Cacing gu ini diperoleh oleh keluarga Wang melalui kolusi dengan negara Cisai. Ini ada juga catatan transfer. Keluarga Wang menjual rahasia penting. Apakah buktinya meyakinkan? Semua informasi mengenai keluarga Wang telah diperiksa secara menyeluruh oleh saya. Tidak boleh ada kelalaian atau kesalahan. Keluarga Wang para pengkhianat ini. Bagus, sangat bagus. Kau baru saja pulih dari sakitmu. Aku kata anak bahwa kau jalan ke Jincheng sebelah. Tapi kau seharusnya tidak minumkan. Tidak apa-apa. Selain itu, ramuan transformasi roh telah diluncurkan dengan aman ke pasar. Aku senang. Awalnya aku pikir, aku bisa membiarkanmu fokus pada karirmu dengan tenang. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa itu akan menyebabkanmu terkena cacing gu. Apa yang kamu katakan bisa membantu Anda dan ayah saya membangun grup Kitian. Saya tidak menyesalinya apapun yang terjadi. Apalagi dengan Anda di sini. Saya baik-baik saja, bukan? Jangan The khawatir, film was translated entah and itu orang-orang dari narrated by keluarga M Wang Media. atau orang-orang dari Cisai. Tidak ada satupun dari mereka yang akan lolos. Sebenarnya, selama saya bisa hidup damai bersama kalian semua, saya sangat bahagia. Apa yang kau lakukan? Sakit. Obat tidur. Katakan padaku. Mengapa kau menyerang kami? Kami adalah orang-orang dari surga di bumi klub. Tidak pernah dengar. Aku cakap terus kau. Surga di bumi adalah yang terbesar. Tempat hiburan di daerah ini menawarkan berbagai layanan. Hari itu atasan kami berada di pintu masuk rumah sakit, tertarik pada wanita muda ini, dan memerintahkan kami untuk membiusnya dan membawanya kembali. Sepertinya, ini bukan pertama kalinya bagimu melakukan ini. Kami hanyalah pesuruh tingkat rendah. Tidakkah kau takut menculik orang penting? Tak pernah salah culik orang dulu kah? Ketika itu terjadi atasan akan majil untuk bernegosiasi. Tukar kes besar jadi kecil. Jika negosiasi gagal, kami hanya menjual mereka ke luar negeri. Kakak tolong jangan bunuh saya. Orang-orang dari surga di bumi. Saya tidak mampu menyinggung mereka. Dan Anda juga tidak. Jika Anda membunuh saya, mereka juga tidak akan membiarkan Anda pergi. Siapa yang memerintahkanmu untuk menangkapnya? Ketua Lu anggota agunan keluarga Wang. Dia juga bos dari surga di bumi. Tapi menurut legenda, bos sebenarnya di balik layar adalah Komandan Naga. Tolong ampuni saya. Apa kau pikir gadis-gadis itu, ketika mereka berteriak dalam keputusasaan, bersedia mengampunimu?
Aku akan ikut denganmu. Baiklah, ayo pergi. Bos ini terlihat asing. Baru pertama kali ke sini. Tempatmu. Layanan apa yang kau tawarkan? Layanan yang kami tawarkan sangat komprehensif. Wanita dewasa, wanita bersuami. Apa maksudmu? Itu berarti mereka di kulit. Tapi jangan khawatir bos, perjalanannya panjang. Dan jejaknya ditangani dengan sangat bersih. Jika Anda menyukai mereka, Anda bisa membelinya. Kudengar bosmu adalah komandan naga. Semua itu tidak penting. Bos, layanan seperti apa yang Anda butuhkan? Masuklah. Pergi dan beritahu bosmu. Aku membawa orang yang dia inginkan. Suruh dia datang bicara padaku. Tuan Muda Jean, Lo Sui, Master Langit dan Bumi. saya melihat wanita cantik atas wajah bayi payudara besar hari ini. Sen Tinggu, pengawal naga dari tentara naga hitam. Kirim seseorang untuk menjemputnya. Aku suruh orang hantar kejap lagi. Barang Dewan, ayo ayo ayo. Jangan berani-beraninya mengecewakan saya. Aku tidak akan. Jika aku tidak tahu Tuan Muda Ziong akan datang, aku pasti sudah menikmatinya sendiri selama 2 hari terlebih dahulu. Bawa saja orangnya. Aku akan menemuinya. Tuan Muda Ziong, mohon tunggu sebentar. Aku dengar kau ingin bertemu kami. Ketua Lo. Aku bahkan tidak perlu bertanya padamu. Kemana perginya beberapa sampah itu, Lou Lausan? Kau membawa orang itu ke sini. Kau pasti ingin menggunakan saluran ini untuk berkenalan dengan keluarga Wang, kan? Jadi kau ingin uang kalau begitu. Kecantikan kelas atas seperti itu. Aku tidak akan mengambil keuntungan darimu. Ayo berikan dia 1 juta. Kau tidak mau uang. Dan kau tidak ingin berkenalan dengan keluarga Wang? Lalu apa yang kau inginkan? Aku menginginkan nyawamu. Aku mengerti. Kau datang ke sini untuk balas dendam. Benar sekali. Untuk orang yang tidak tahu diri sepertimu, aku sudah lupa berapa banyak yang telah kubunuh. Aku akan memberimu kesempatan. Lutut patuh merangkak atas lantai ini. Bagaimana kalau aku mengampuni nyawa anjingmu? Kau berani membuat masalah di sini? Apa kau tahu siapa aku? Apa kau tahu siapa kekuatan di balik surga di bumi ini? Jika kau menyentuhku, aku jamin seluruh keluargamu akan. Kau akan memusnahkan seluruh keluargaku. Aku sudah terlalu sering mendengar kata-kata seperti itu. Bisakah kau mencoba sesuatu yang baru? Aku akan memberimu 1 kesempatan terakhir. Panggil pendukungmu. Cepat panggil Tuan Muda Zeng untuk menghadapinya. Bunuh orang ini. Hentikan. Siapa kau sebenarnya? Berani-beraninya membuat masalah di sini? Bawahanmu menangkap orangku untuk dijadikan hostess. Kau bertanya siapa aku? Benarkah begitu? Kalau begitu biarkan dia tinggal di sini sebagai wanita penghibur. Aku akan menjadi pelanggan pertama. Sepertinya kau adalah pendukung di sini. Seng Long Wei ada di sini. Tunggu saja orangmu untuk dipermalukan sepenuhnya. Aku beritahu kau. Betapapun sengsaranya dia sekarang, aku akan membuat wanita itu nanti sama sengsaranya. Bintang Qianlong, pengawal naga. Sepertinya kau juga bertugas. Tugas di tentara naga hitam. Apa kau tidak tahu bahwa kau harus memberi hormat kepada atasanmu? Jatuhkan senjatamu dan berlutut. Sebagai seorang pengawal naga, kau gagal menegakkan keadilan. Tetapi malah berkolusi dengan sampah ini. Kejahatan apa yang pantas kau terima? Bahkan Gubernur Jenderal tidak punya hak untuk menghakimiku. Siapa kau sebenarnya? Aku beritahu kau. Kau bajingan. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku akan mengambil nama keluargamu. Seorang pengawal naga yang bermartabat, namun membantu orang lain memperdagangkan wanita. Menurutmu berapa kali nyawamu pantas untuk mati?
Jadi kenapa, kalau aku memperdagangkan wanita, dengan komandan naga yang mendukungku? Siapa yang berani menyentuhku? Suruh komandan nagamu keluar dan temui aku. Lepaskan Mayor Jenderal Shen. Huang Feng itu perwira tinggi tentara naga hitam. Jenderal Naga Tuan Huang ada di sini. Bahkan Raja Langit pun tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Melakukan kekerasan dan mengancam seorang mayor jenderal, pantas dihukum mati. Bukan begitu Jenderal Naga. Mereka di sini yang mencoba menculikku untuk dijadikan pemandu lagu. Itu sebabnya pamanku memberi mereka pelajaran. Mereka juga mengatakan, ini adalah wilayah Komandan Naga. Omong kosong. Bagaimana mungkin mereka menculikmu untuk dijadikan wanita penghibur? Tempat ini digunakan oleh Komandan Naga untuk mengirim agen rahasia ke berbagai negara. Bahkan jika ada wanita misterius di sini, mereka juga milik Komandan Naga. Agen rahasia terlatih tidak lebih. Omong kosong, Komandan Naga boleh bagi macam tuh. Sarang kejahatan untuk ada. Diam. Hak apa yang kau miliki untuk membahas Komandan Naga? Kalau begitu, apakah aku punya hak? The film was translated Letakkan and senjatamu. narrated by M Media. Jenderal Naga Huang sangat dipercaya oleh Komandan Naga, anggota faksi muda yang sangat dihargai. Teman yang sangat dekat dengan Komandan Naga. Hari ini, aku ingin melihat siapa yang bisa melindungimu. Sepertinya. Aku memberimu terlalu banyak wewenang. Huang Feng Tu. Nada bicaramu. Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai Komandan Naga. Katakan padaku siapa pendukungmu. Aku akan memberimu kematian yang cepat. Bekingku adalah Komandan Naga. Bunuh dia. Hentikan, kau memobilisasi pasukan tanpa izin. Takde sebab tembak bunuh kolega. Apakah kau tidak takut menghadapi pengadilan? Bunuh dia, bunuh kau, siapa nak tahu. Tembak. Saya ingin melihat siapa yang berani. Pojun Dewa Perang Pasukan Naga Hitam ada di sini. Kalian semua mundurlah. Salam Dewa Perang Pojun. Huang Feng Tu. Bawahan ini terlambat. Saya mohon Komandan Naga menghukum saya. Komandan Naga, Ini adalah Komandan Naga. Kami benar-benar menodongkan senjata ke Komandan Naga. Bawahan ini pantas mati. Menodongkan senjata ke Komandan Naga. Mohon Komandan Naga bagi mati. Kalian semua bangkitlah. Ya, Siapa sebenarnya yang memerintahkanmu melakukan ini? Sepertinya kau tidak mau bicara. Komandan Naga menginginkan keharmonisan universal. Tapi manusia seharusnya secara inheren dibagi menjadi pangkat. Kau pikir musuhmu hanyalah faksi yang keras kepala. Aku akan menunggumu di bawah tanah. Kalau begitu aku harus merepotkanmu untuk menunggu sebentar lagi. Bawa dia pergi. Komandan Naga kami menemukan busnya Lo Shuai berada di bawah instruksi keluarga Wang, menjalankan klub dan memperdagangkan orang. Oleh karena itu, pemilik klub yang sebenarnya adalah keluarga Wang. Bagaimana dengan Shen Qingyu? Dia juga anggota keluarga Wang. Tidak. Shen Qingyu diperkenalkan kepada keluarga Wang oleh keluarga Su untuk dijadikan sebagai backing mereka. Namun, pelindung yang digunakan untuk masalah ini. Saya tidak menyangka Huang Feng Tu juga akan terlibat. Sisanya, agen rahasia Naga Hitam kami sedang menyelidiki. Kumpulkan semua bukti. Dah balik sore dia tak boleh pulih. Kabar buruk Komandan Naga. Lihat apa yang kutemukan di ruang server mereka. Keluarga Wang. Beraninya kalian semua. Halo Dingguo. Komandan Naga, Nona Yunzi ditangkap oleh Departemen Mata Elang. Ditangkap. Mereka mengklaim dia dicurigai mencuri rahasia penting dan memproduksi obat-obatan. Baiklah, saya akan segera kembali. Saya serahkan ini padamu. Mereka semua sudah melompat keluar. Bagus-bagus.
Saya akan menghancurkan mereka semua. Nona Kai, Ruang interogasi Departemen Mata Elang. tuduhan bahwa Anda mengkhianati rahasia penting telah dikonfirmasi. Setiap operasi grup Kitian sangat mematuhi persyaratan. Ini fitnah. Huaguo kita telah diam-diam meneliti jenis rudal baru yang belum dirilis keluar. Mengapa bangsa Cisai mengetahuinya lebih dulu? Selain itu di dalam data sistem perusahaan Anda terdapat jejak data sisa rudal ini. Pengkhianatan adalah pelanggaran berat yang dihukum mati. Ini adalah penjebakan yang jahat. Sebenarnya masalah ini masih memiliki peluang untuk dibalik. Kami The hanya film perlu was Nana Kai translated and bekerja sama narrated sedikit by dengan kami. M-Media. Bagaimana cara bekerja sama? Kami membutuhkan Anda untuk mengidentifikasi orang yang benar-benar bertanggung jawab atas grup Kitian. Sebagai komandan naga kami. Yang juga suami Anda Ki Kunlun. Kunlun adalah komandan naga. Bagaimana dengan itu? Mudah kan? Selama Anda mengakui, dia adalah orang yang bertanggung jawab atas grup Kitian, itu sudah cukup. Jadi begitu. Kalian adalah musuh Kunlun, bukan? Target kalian pada dasarnya bukan grup Kitian, melainkan untuk menjebak Kunlun, untuk menjebak komandan naga. Berhenti. Kami punya perintah dari atasan. Tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk. Enya, Jika Anda ingin masuk, mohon tunjukkan identitas Anda. Komandan Naga. Anda adalah Komandan Naga? sekarang setelah kamu melihatnya, kenapa kamu tidak nya? Salam Komandan Naga. Namun kami punya perintah dari atasan. Tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk masuk. Jika Komandan Naga ingin masuk, mohon tunggu selagi saya melaporkannya terlebih dahulu. Kamu menahan istriku. Aku datang tuntut bebas, masih kena report ke. Tidak peduli siapapun itu, mereka harus bertindak sesuai aturan. Walaupun Komandan Naga boleh kawai 3 angkatan. Departemen Mata Elang saya tidak berada di bawah komando Komandan Naga. Baiklah, saya akan memberimu waktu untuk melaporkannya. Aku tidak akan menandatangani pernyataan itu. Anda punya nyali. Berikan sedikit layanan kepada Nona Kai. Ya, Komandan Naga, Komandan Sima, saat ini sedang menangani pekerjaan penting dan tidak dapat menerima Anda. Mohon tunggu sebentar. Setelah setengah jam, dia akan menerima Anda secara pribadi. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Saya bertindak sesuai aturan. Bagus. Bingo, suruh resimen lapis baja datang. Mengerti? Anda berani. Saya beritahu kamu, jika Yunsui benar-benar mengalami kemalangan, saya akan membuat seluruh Departemen Mata Elang membayar harganya. Bagaimana? Jalang ini menolak untuk menandatangani. Ki Kunlun sudah tiba. Tidak apa-apa, saya di sini. Komandan Naga, resimen lapis baja sudah siap. Mohon berikan instruksi. Anda berani. Pemuat, Siap? muat peluru, Ya. bidik gerbang utama. Sesuaikan arah moncong. Siap, Lari. tambak. Lokasi ini telah ditetapkan oleh tentara naga hitam saya sebagai markas operasional sementara. Tidak seorang pun boleh mengganggunya tanpa izin komandan ini. Ya. Mereka yang melawan, bunuh mereka di tempat. Ya. Komandan Naga. Sungguh taktik yang luar biasa. Sampai menggunakan tan untuk membombardir gedung Departemen Mata Elang. Apakah Anda pikir bahwa Anda yang memegang kekuasaan militer besar bisa melakukan apapun yang Anda inginkan? Enya, kalau tidak saya akan membantaimu. Baiklah. Di mana istriku? Dia pergi setengah jam yang lalu. Apakah dia tidak menghubungi Anda?
Kamu benar-benar menyiksa istriku. Dengan siksaan air. Saya menyarankan Komandan Naga untuk tidak bergerak. Tu Tiancan murid utama Ning Changsheng. Tu Tiancan, murid tertua Ning Changsheng. Menurut rumor, ahli nomor 1 di Huaguo, Ning Changsheng sang dewa pedang berjubah putih. Itu bukan rumor. Itu adalah fakta. Saya diperintahkan untuk melindungi keselamatan Tuan Sima. Jika Komandan Naga berniat menyerang Tuan Sima, saya tidak keberatan membantai Anda. Membantai The film saya, was translated and narrated bahkan by jika M tuanmu muncul pun Media. tidak. Komandan Naga benar-benar sombong. Jika saya menyerang secara langsung saya melanggar peraturan. Mengapa Komandan Naga tidak menyerang Tuan Sima terlebih dahulu? Dengan begitu, saya dapat secara terbuka dan sah membunuh Anda. Baiklah. Helikopter bersenjata yang membawa senapan Gatling. Ki Kunlun, Anda. Mari kita lihat apakah kecepatanmu lebih cepat. Atau senapan Gatling saya yang lebih cepat. Ki Kunlun tunggu saja. Halo, Ki Kunlun, Wang Honghu. dengarkan siapa ini. Ayah, cepat selamatkan aku. Wang Honghu. Masalah surga di bumi. Anda benar-benar menemukan semuanya. Anda mempublikasikan semua bukti. Tahu tak berapa banyak masalah bawakat keluarga Wang? Berapa banyak masalah yang akan ditimbulkannya? Wang Honghu cepat lepaskan mereka. Ki Kunlun, Anda ingin menghancurkan keluarga Wang saya. Saya akan menyeret keluarga Anda untuk dikubur bersama kami. Wang Honghu. Jika sehelai rambut pun putriku terluka, saya akan mengulitimu hidup-hidup. Saya ingin melihat bagaimana Anda menguliti saya hidup-hidup. Ayo. Saya menunggu Anda di kediaman keluarga Wang. Ibu, apakah aku akan segera mati? Tidak, kamu tidak akan. Tidak, Sisi. Kamu tidak akan mati. Ayah akan datang menyelamatkan kita kan? Ayah akan segera datang menyelamatkan kita. Ya. Dia sedang datang sekarang untuk mati. Namun, sebelum dia mati, aku ingin dia melihat bagaimana kami menyiksamu sampai mati. Dia datang. Bunuh dia untukku. Berhenti. Jika kau maju satu langkah lagi, aku akan membunuh mereka berdua. Ki Kunlun. Anda tidak benar-benar berpikir. Aku hanya akan menculik istri dan putrimu. Dan menunggumu menyelamatkan mereka kan? Su Jiaren. Dulu demi menyelidiki kebenaran, di balik kematian saudaraku, saya tidak membunuhmu. Tapi itu memungkinkanmu untuk menyakiti lebih banyak orang. Kali ini apapun yang terjadi, saya harus membuatmu mati. Aku sedang menunggu. Oh ya. Ki Kunlun, Anda mungkin masih belum tahu ini. Kematian puluhan juta orang akan segera ditimpakan padamu. Apakah Anda pikir bahwa ketika aku menyuruh Cai Yubai meretas grup Kitian, itu hanya untuk mencuri formula rahasia? Ramuan transformasi roh Anda. Puluhan juta orang pasti sudah mengonsumsinya sekarang kan? Apakah Anda yakin bahwa apa yang mereka konsumsi adalah formula Anda?
Sai Yubai sendiri bahkan tidak tahu. Rencana cadanganku untuk intrusi ini adalah untuk memodifikasi formula. Di bagian produksi Anda, apa yang mereka konsumsi sekarang adalah racun yang aku dengan cermat kembangkan untuk Anda. Bagaimana dengan itu? Bagaimana mungkin ramuan transformasi roh sudah dijual begitu lama, tidak pernah ada satupun kasus keracunan? Betapa bodohnya Nona Chai. Racun ini dikembangkan di bawah bimbingan negara Tisai. Itu adalah cacing gu yang diinduksi. Itu hanya akan berefek di bawah kondisi tertentu. Aku jamin dalam waktu 2 jam. Setiap orang yang telah mengonsumsi ramuan transformasi roh akan diracuni. Apa yang terjadi ketika racun itu bekerja? Organ internal Anda akan terasa seperti dimakan serangga. Dan seluruh tubuh Anda akan membusuk hingga Anda mati. Hanya memikirkan Anda dan putri Anda. Membusuk sepenuhnya. Membuatku bahagia. Bagaimana dengan itu? Untuk berurusan dengan saya, kamu harus membunuh puluhan juta orang. Sosok seperti Komandan Naga. Puluhan juta orang terkubur bersamamu. Betapa megahnya. Simakin. Komandan Naga, jangan marah. Kau sangat kuat. Kau tidak pernah kalah dalam pertarungan. Dan tidak pernah kalah dalam perang. Bagaimana perasaan ini? Ketidakberdayaan terasa sekarang? Apa yang harus saya lakukan agar kamu mengampuni orang-orang tak bersalah ini? Komandan Naga masih memikirkan cara menyelamatkan semua orang. Benar-benar layak menjadi Komandan Naga. Namun, jika kau menyetujui persyaratanku, aku mungkin akan mempertimbangkan mengampuni istri dan putrimu dan memberi mereka penawar. Memungkinkan mereka untuk bertahan hidup. Apa syaratnya? Tanda tangani pengakuan yang kami siapkan untukmu. Kami kemudian akan mengumumkan kepada publik bahwa Komandan Naga didorong oleh keuntungan pribadi, menjual rahasia Wagul, dan lebih jauh lagi berkolusi dengan kekuatan musuh untuk meracuni puluhan juta rekan senegara kita. Bagaimana menurutmu, Komandan Naga? Berita ini terdengar mendebarkan, bukan? Kunlun, jangan tanda tangani. Aku bisa mati. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu menanggung aib ini. Kunlun, kamu tidak boleh tanda tangan. Saya akan tanda tangan. Jangan tanda tangan, Kunlun. Tidak, jangan tanda tangan. Berlutut dan tanda tangani. Sialan, kau tangguh, bukan? Kau adalah Komandan Naga, bukan? Kunlun, Kau hebat, bukan? tidak. Jangan. Kau ingin membunuh kami begitu? Kau ingin keluarga Wang kami mati begitu? Ayah, Di kota sedang hujan. Cepat tanda tangani. Tanda tangani dengan cepat. Saya melindungi bangsa di medan perang. Melayang berkali-kali di ambang kematian. Saudara-saudara di samping saya berguguran satu persatu. Semua agar rakyat jelata bisa hidup damai. Tapi kenapa? Kenapa? Ada bajingan sepertimu yang demi kekuasaanmu sendiri akan merusak kehidupan puluhan juta orang? Kalian semua pantas mati. Dapen. Bunuh mereka. The film was translated Komandan and Naga. narrated by M Media. Pertama, kirim mereka ke rumah sakit. Saya ingin secara pribadi
menghancurkan mereka semua sampai mati. Bagaimana jika Anda membunuh kami? Puluhan juta orang meninggal oleh agen pelarut roh Anda. Anda tetap tidak akan lari dari tanggung jawab. Itu tidak berguna. Suara ledakan barusan adalah suara hujan buatan. Jika aku tidak salah menebak, Lee Kunlun bermaksud melalui metode ini untuk mendetoksifikasi semua orang. Bagaimana itu mungkin? Kapan dia menyiapkan semua ini? Surga di bumi. Jadi kau sudah. Kau juga mengulur waktu selama ini. Simakin. Orang pintar sepertimu. Bisakah kamu menghitung bagaimana kamu akan mati? Sekarang aku punya alasan untuk membunuhmu. Tuan Sima lari cepat. Kau tidak bisa membunuhku. Meskipun ayahku sudah pensiun, keluarga Wang masih memegang pengaruh besar di otoritas pusat. Bahkan jika kau adalah komandan naga, kau masih membutuhkan dukungan kami. Biarkan aku pergi, dan aku akan memberimu kompensasi. Di matamu, semuanya bisa diperdagangkan, benarkah? Kalian semua harus merasakan cacinggu yang kalian ciptakan sendiri. Bagaimana rasanya? Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Mengapa Anda pikir aku mengetahui sepenuhnya Anda adalah komandan naga, masih memilih untuk menentang Anda? Karena orang di belakangmu sama sekali tidak takut padaku dan bahkan secara khusus menargetkan saya. Aku yakin Anda sudah menyelidiki ini. Di belakangku ada perkumpulan Tongju. Pengaruh perkumpulan Tongju menjangkau seluruh dunia. Anda tidak akan jatuh begitu saja. Hutang atas penyebab kematian saudaraku ini harus diselesaikan. Jika generasi pertama tidak bisa menyelesaikannya dengan jelas, maka generasi kedua yang akan menyelesaikannya. Jika generasi kedua tidak bisa menyelesaikannya dengan jelas, maka generasi ketiga yang akan. Kamu harus menjaga martabatmu sendiri. Bunuh dia. Bunuh aku. Lihat saja, apakah tuanku akan membunuhmu atau tidak. Komandan Naga, hentikan. Komandan Naga. Sekretarisku sekretaris Raja Naga. Identitas orang ini istimewa. Kau harus melepaskannya. Lee Kunlun. Mengapa kau tidak bergerak? Apa kau berani? Komandan Naga, kau telah menyebabkan masalah serius. Dia adalah murid Ning Changsheng. Bagaimana jika dia adalah murid Ning Changshen? Tutian kan membantu orang jahat. Jika saya tidak membunuhnya, akan sulit untuk memadamkan kebencian di hati saya. Komandan Naga, Ning Changsheng bagaimanapun juga adalah master terkemuka di Huagul. Sang abadi pedang berjubah putih. Dia tidak pernah menderita satu kekalahan pun seumur hidupnya. Saya Ki telah mengabdi di militer selama 10 tahun. Pernahkah saya mengalami kekalahan? Tidak pernah. Karena saya Ki juga belum pernah mengalami kekalahan. Mengapa semua orang berasumsi bahwa Ning Changsheng pasti akan mengalahkan Kuki? Komandan Naga, mempertimbangkan kebaikan yang lebih besar, mungkin kau bisa menulis surat permintaan maaf kepada Ning Changsheng. Dengan reputasimu, mungkin Ning Changsheng takkan besarkan masalah ini. Kebaikan yang lebih besar, selama 10 tahun ini, aku Ki menstabilkan perbatasan dan melenyapkan musuh, bertempur di seluruh utara dan selatan, membunuh jenderal dan merebut Panji. Tapi bagaimana sekarang? Keluarga Ki hancur dan tercerai berai. Kakak laki-lakiku bahkan dipaksa bunuh diri. Kebaikan yang lebih besar? Baiklah, kau hidupkan kembali kakak laki-lakiku, dan aku akan memberimu kebaikan yang lebih besar. Komandan Naga, Jika Ning Changsheng ingin membela muridnya, biarkan dia datang. Pojun, bawahan Anda ada di sini. di mana si Makin? Komandan Naga, yakinlah, dah hantar orang kejar bunun.
Dia tidak akan bisa melarikan diri. Siapkan kendaraan. Tidak peduli jika dia lari sampai ke ujung bumi. Aku akan membunuhnya. Ya, Mohon permisi. halo Raja Naga. Aku tidak bisa menghentikannya. Dunia akan mengalami perubahan besar. Halo Xiaoyun. Cepat kirim seseorang untuk menjemputku. Aku sedang dikejar dan diserang. Itu tetap datang. Berhenti. Beraninya kau menyentuh kakak laki-lakiku. Apakah kau benar-benar bosan hidup? Atas perintah Luoding Guo Gubernur Jenderal Feng Chen. Hari ini si Maki harus mati. Xiaoyun, kamu sudah sampai. Hanya seorang Luoding Guo berani berteriak. Di depanku Direktur Departemen Mata Elang. Departemen Mata Elang? Dia milik Departemen Mata Elang. Dia milik Departemen Mata Elang. Ruang komando operasi. Kakak, fokuslah untuk pulih dari lukamu dulu. Simayun, anggota senior Departemen Mata Elang. Aku pasti akan membalaskan ini untukmu. Menteri, seseorang datang menemuimu. Luoding Guo, biarkan dia menunggu sebentar dulu. Itu bukan Luoding Guo. Orang itu berkata, dia menuntut agar Anda segera keluar dan menemuinya. Kalian berdua telah datang ke Departemen Mata Elang saya. Boleh saya tahu urusan apa yang membawa Anda ke sini? Aku hanya menginginkan si Makin. Serahkan dia. Kakak saya ada di markas besar pengawal kekaisaran. Jika Anda mencarinya, Anda salah tempat. Berpura-pura tidak tahu. Si Makin dicurigai membunuh seorang informan penting tentara naga hitam. Kau tidak bisa melindunginya. Sudah saya katakan dia tidak ada di sini. Bahkan jika dia ada di sini, menurut peraturan, tanpa persetujuan tertulis dari Tuan Naga, jika Anda ingin mengambil seseorang dari Departemen Mata Elang saya, apakah Anda pantas? Peraturan? Tidakkah kau tahu bahwa selama masa perang, Departemen Mata Elang harus tanpa syarat bekerja sama dengan tindakan tentara naga hitamku? Tentu saja saya tahu itu. Tetapi Anda perlu memahami dengan jelas, saat ini bukan masa perang. Saya tidak punya kewajiban untuk bekerja sama dengan Anda. Si Makin. Kau menyembunyikannya di rumah aman, bukan? Saya sedang mengajukan pertanyaan jawab dengan jujur. Apa? Jika saya tidak bicara, apakah Anda akan menggunakan kekerasan? Tebal, apakah saya berani atau tidak? Apa kau pikir kau bisa melindungi si Makin? Dia tidak akan melarikan diri. Saat dia meninggalkan tempat ini, dia akan langsung mati. Tuan-tuan, saya harus permisi. Komandan Naga, apa yang harus kita lakukan? Bukankah dia baru saja bilang? Saat ini bukan masa perang. Kalau begitu, aku menyatakan, tentara naga hitam memasuki status perang. Komandan Naga, pikirkan baik-baik. Jangan khawatir. Lei Ming hampir berada di posisi. Cisai sudah lama mengincar kita dengan penuh ketamakan. Sudah waktunya pantat mereka merasakan sakit. Lei Ming, bukankah dia pergi untuk menumpas Xianan? Ini adalah pelajaran berikutnya yang harus kuajarkan padamu. Jika kau ingin menipu musuh, kau harus menipu dirimu sendiri terlebih dahulu. Mungkinkah? Sampaikan perintahku. Pisahkan unit-unit kecil untuk maju, menyusup dan mengepung bagian belakang musuh. Perintah Komandan Naga, ruang komando operasi. Seluruh pasukan memasuki kesiapan tempur. Ya, Grup tentara ketiga bersiap. 3.000 meriam naga api. Keluarkan semuanya. Lepaskan daya tembak cakupan penuh. Jika negara Cisai berani menunjukkan kepalanya, ratakan semenanjung perbatasan utara untukku. ya. Ayo pergi. Ayo kita cari si Mayun. Mari kita lihat alasan apa lagi yang dia miliki. Jika dia masih menolak untuk bekerja sama, saya akan membantainya. Mengapa kalian berdua lagi? Bukankah sudah saya katakan, Departemen Mata Elang, selama masa non-perang, tidak perlu bekerja sama dengan tentara naga hitam. Kalian berdua segera keluar. Kalau tidak, jangan salahkan saya jika bersikap keras. Sekarang, ini sudah merupakan keadaan perang. Sungguh konyol. Anda bilang perang dimulai dan
Itu benar-benar pecan? Menyerang negara Cisai. Sungguh berani. Hanya karena sedikit dendam pribadi, sampai melancarkan perang tanpa izin. Gila, benar-benar gila. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kali. Serahkan orangnya. Saya minta maaf. Menurut peraturan, jika Anda ingin mengambil seseorang dari rumah aman, itu harus disetujui oleh Raja Elang dari Departemen Mata Elang. Hanya dengan persetujuan orang itu bisa diserahkan. Apakah kamu mencari mati? Jika Anda punya nyali, silakan bunuh saya. Mari kita lihat siapa pada akhirnya menanggung tanggung jawab ini. Buka pintunya. Bahkan jika kalian berdua memukuli saya sampai mati, saya tetap tidak akan membuka pintu ini. Aku tidak punya waktu di sini untuk disia-siakan untukmu. Saya adalah anggota Departemen Mata Elang. Saya beritahu Anda, jika Anda berani menyentuh saya, kuasa kuat manapun tak boleh selamatkan. Menyentuh orang saya. Anda punya keberanian yang luar biasa. Raja Elang Anda sudah tiba. Jadi kau adalah Raja Elang dari Departemen Mata Elang. Orang-orang dari tentara naga hitam, bisakah mereka begitu saja datang ke sini? Raja Elang kepala Departemen Mata Elang. Ke Departemen Mata Elang dan membuat masalah, saat ini sedang dalam keadaan perang. Departemen Mata Elang memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan semua pengerahan kami. Jika Anda ingin mengambil seseorang dari rumah aman saya, itu tidak sesederhana itu. Aku curiga orang ini adalah mata-mata negara Cisa. Mereka harus segera ditangkap. Teluang tentara lepas kau kena jawab. Tidak masuk akal. Medan perang di negara Cisai dipimpin oleh Komandan Naga. Dan Anda masih berani datang ke sini melontarkan omong kosong? Diam. Buka pintunya. Raja Elang, ini melanggar peraturan. Saya suruh Anda buka pintunya. Raja Elang. Sepertinya ayah saya sudah menghubungi Anda. Orang yang ditahan di dalam sini. Anda seharusnya tahu siapa dia. Si Mayun. Kesabaran saya terbatas. Baiklah, jangan menyesali ini. Entry kata sandi gagal, silakan coba lagi. Kata sandi salah, akun telah dikunci. Bajingan. Kau sengaja melakukannya. Si Mayun, Anda mencari mati. Raja Elang, saya hanya cemas sesaat. Saya lupa kata sandinya. Sekarang pintu ini terkunci sepenuhnya. Hanya Komandan Naga yang memiliki wewenang di sisi itu. Komandan Naga mungkin saat ini sedang membahas masalah pertempuran melawan negara Cisa. Bahkan jika masalah ini dilaporkan, itu akan ditunda untuk waktu yang lama. Kalau begitu saya tidak tahu. Saya bisa membantu Anda mempercepatnya. Orang tua kami, di hadapan Komandan Naga, masih memiliki sedikit pengaruh. Kau sangat cerdik. Terima kasih. Namun, itu adalah kecerdikan yang picik. The film was translated and narrated by M Media. Saya sarankan Anda untuk tidak membuang-buang energi Anda. Pintu ini terbuat dari paduan logam. Itu tidak bisa dibuka dengan kekuatan manusia. Itu tidak bisa dibuka dengan kekuatan manusia. Lalu bagaimana dengan Merian? Siapa yang ditempatkan di Fangchen? Itu adalah Komandan Angkatan Darat Kelompok Ketiga, Macan Putih. Suruh dia membawakanku sebuah meriam ke sini dan ledakkan tempat ini hingga terbuka. Anda berani? Lapor, misi selesai. Mohon diperiksa. Kikonlun. Lepaskan saya. Saya benar-benar tahu saya salah. Eksekusi dia. Sesuai perintah. Hentikan. Anda mengeksekusi saudara saya. Apakah Anda tahu siapa ayah saya? Saya akan meneleponnya sekarang juga. Saya akan menyuruhnya eksekusi setiap orang dari kalian. Lalu, apakah kau tahu siapa aku? Kau hanyalah seorang, tak berarti, keturunan dari keluarga yang kuat itu saja. Cepat atau lambat kau akan mati. Kurang ajar. Berani berbicara seperti ini kepada Komandan Naga. Apa? Dia adalah Komandan Naga. Komandan Naga, mohon, berikan perintah.
bersemangat untuk melindungi saudaranya. Lupakan saja, ampuni nyawanya. Ya. Bahkan jika kau adalah Komandan Naga. Halo tuan-tuan. Siapa itu? Aku yakin kau pasti pernah mendengar nama perkumpulan Tongshou. Seseorang dari perkumpulan Tongshou. Dan kau berani muncul di hadapanku? Aku sarankan kau menghentikan tembakan segera. Jika tidak, kami tidak menutup kemungkinan menggunakan metode yang paling ekstrem. Kau bisa coba. Kau akan menyesalinya. Ninja dari negeri Nihon. Master Naga, agen rahasia Tuan Naga. Kau dituduh melakukan berbagai kejahatan serius. Tuan Naga memerintahkanmu untuk segera kembali, untuk tunduk pada penyelidikan. Reaksimu cukup cepat. Komandan Naga. Mereka hanyalah sekelompok badut. Aku ingin melihat trik lain apa yang mereka miliki. Rumah Wang Feng. Pejabat tinggi Suguo. Pejabat tinggi negara Cisa. Wang Feng, komandan kedua. Fei Kunlun benar-benar berani menyerang bangsa Cisaiku. Kali ini aku ingin dia dihancurkan sepenuhnya. Tuan Wang. Pejabat tinggi negara Nihon. Kami telah membuat persiapan matang untuk mengangkatmu ke tampuk kekuasaan. Kau tidak boleh melupakan apa yang telah kita sepakati. Jika seseorang benar-benar berani mengkhianati kepercayaan kita, beberapa bangsa kita tidak akan hanya berdiri dan menonton. Tenang saja semuanya. Segera setelah Qi Kunlun mati, hal-hal yang kujanjikan padamu akan segera dipenuhi. Kali ini Komandan Naga benar-benar sudah kelewatan. Setelah menyinggung perkumpulan Tongshou, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Memang Komandan Naga. Setelah hari ini, seluruh dunia tidak akan lagi memiliki tempat baginya. Bagaimanapun juga Qi Kunlun adalah marsekal bangsa kita. Kita seharusnya tetap memberinya kematian yang bermartabat. Panel pengadilan. Qi Kunlun, pembunuhan pejabat tinggi pengawal kekaisaran tanpa izin, memulai perang dengan negara Cisai tanpa sebab, menyebabkan peningkatan besar dalam tekanan perbatasan. Setelah musyawarah, kami secara resmi mencabut pasukan naga hitam Qi Kunlun, posisi panglima tertinggi. Qi Kunlun, apakah kau punya sesuatu untuk dikatakan? Lapor Tuan Naga. Negara Nihon Suguo memanfaatkan pasukan naga hitam saat menyerang Cisai, mengerahkan 1 juta pasukan untuk menyerbu perbatasan negara kita. Qi Kunlun, lihat apa yang telah kau lakukan. Bagaimana situasi di perbatasan sekarang? Kedua negara telah melancarkan serangan besar di perbatasan kita. Karena mayoritas pasukan naga hitam dikerahkan ke garis depan Cisai, tekanan pertahanan sangat tinggi. Pemimpin aliansi lihat cepat. Kedua negara telah mengeluarkan pernyataan. Alasan dimulainya perang adalah Qi Kunlun tanpa izin membunuh pejabat tinggi kedua negara. Selama Qi Kunlun meminta maaf dengan kematiannya, mereka dapat menarik pasukan mereka. Menyebabkan kekacauan sebesar ini. Qi Kunlun ini harus dieksekusi. Untuk meredakan konflik, saya mengusulkan segera mengeksekusi Qi Kunlun. Mendukung. Qi Kunlun, apakah kau punya hal lain untuk dikatakan sekarang? Adegan ini benar-benar terasa seperti di Jifu. Masalah ini sangat penting. Bolehkah aku menelepon dulu? Qi Kunlun, demi keselamatan Huaguo, jika kau bunuh diri sekarang, kau masih bisa meninggalkan reputasi yang baik. Kalau begitu, buatlah keputusan. Lei Ming, kau boleh melanjutkan aksinya. Karena mereka berani datang, maka biarkan mereka semua tinggal di sini. Qi Kunlun, apa yang akan kau lakukan? Kunlun semua ini. Yakinlah semuanya. Hanya 1 juta pasukan. Tentara naga hitam guru akan menangani mereka semua. Itu hanya membutuhkan waktu 3 hari. Bagaimana status perang sekarang? Lapor Raja Naga. Pasukan penyergap tentara naga hitam bergerak masuk dan keluar. Berjaya buat tembus dan kapun. 2 juta pasukan musuh telah memasuki jaring pengepungan. Luar biasa Kunlun. Sungguh pantas menjadi Komandan Naga Bintang 5 yang selalu menang milikku.
Itu masih bukan pembenaran atas pembunuhan tanpa izinmu terhadap si Makin. Jika kau benar-benar mengandalkan sedikit jasa untuk bertindak sembrono, di mana keselamatan kita semut? Si Making terlibat dengan perkumpulan Tonsou, berniat berkonspirasi melawan negara. Membunuhnya 100 kali pun tidak akan cukup. Perkumpulan Tongshou. Si Making benar-benar pantas mati. Saya mengumumkan, Qi Kunlun telah memberikan jasa yang berjasa kepada negara dan dibebaskan tanpa tuntutan. Apakah ada orang lain yang punya sesuatu untuk dikatakan? Mengenai masalah perkumpulan Tonsou, saya akan melanjutkan penyelidikan. Jika ada siapapun yang tangannya kotor, siapkan kata-kata terakhirmu dari sekarang. Kunlun. Wang Tua, Kunlun, tentang apa yang baru saja terjadi. Saya juga tertipu olehmu. Tolong jangan tersinggung. Jangan tersinggung, baik? Wang Tua, Anda mengabdi pada pelayanan publik, adil dan tidak tercela. Saya menyadari hal itu. Sama sekali tidak. Bagaimana kalau begini, Kunlun? Datanglah ke tempatku untuk mengobrol. Ayo pergi. Kunlun, jujur saja. Jika bukan karena fakta bahwa kali ini masalah yang kau sebabkan terlalu besar, saya pasti akan membelamu. Tidak perlu ada formalitas di antara kita. Kalau begitu, anggap ini sebagai saya menawarkan permintaan maaf kepadamu. Dari mana Anda mendapatkan benda ini? Beberapa hari yang lalu, pemimpin Suguo mengirim seseorang untuk mengunjungi saya dan membawa ini. Dia mengunjungi Anda. Apakah dia menyerahkan dokumen resmi apapun? Tidak. Bagaimana dengan sebotol anggur ini? Mereka juga membawa itu. Lebih dari 200 tahun yang lalu mereka menandatangani perjanjian yang tidak setara dengan Huaguo. Anggur yang digunakan pada perjamuan ini adalah satu-satunya botol yang tersisa di dunia. Lanjutkan. Mereka berkata, mereka ingin merebut kembali wilayah yang diserahkan. 2 juta kilometer persegi tanah di wilayah utara. Dan kemudian, dengan Huaguo mendukungmu dan aku, kita akan membagi negara menjadi utara dan selatan, dan beroperasi secara independen. Lalu apa? Pada saat itu aku hanya membantai mereka. Aku menyita barang-barang ini. Kedua barang ini akan menjadi milik kita mulai sekarang. Bagus sekali. Bagaimana dengan ini? Barang ini dapat dianggap sebagai permintaan maafku kepadamu. Anda juga berdedikasi sepenuhnya pada pelayanan publik. Tidak perlu meminta maaf, karena barang ini sangat berharga. Mengapa tidak kita letakkan di Museum Nasional kita untuk dipamerkan? Bagus. Besok aku akan meminta seseorang mengatur masalah ini. Kalau begitu saya permisi. Saya tidak akan mengantar Anda keluar. Perekrutan gagal. Qi Kunlun ini benar-benar tidak bisa diperbaiki. Qi Kunlun, ancaman ini harus disingkirkan sesegera mungkin. Aku ingin dia dikuburkan bersama kakak laki-lakiku. Maman, otoritas Qi Kunlun sudah mengakar kuat. Selama dia masih ada, kita sama sekali tidak bisa bertindak gegabah. Lanjutkan sesuai rencana. Langit akan runtun. Aku ingin melihat apakah Kunlunmu dapat menahan langit yang runtun. Hari-hari damai akan segera berakhir. Tulis satu kata. Aku akan menganalisis satu kata untukmu. Guru. Semuanya adalah takdir. Tidak sedikit pun berada dalam kendali manusia. Guru, bagaimana kabar Anda? Itu adalah goresan terakhir dari hidup. Dan juga goresan pertama dari mati. Hidup di dalam kematian. Kematian di dalam kehidupan. Ini mengisyaratkan padamu. Tuan, tolong berhenti bicara. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Jika aku mengatakan lebih banyak, petir ini akan menyambar kepalaku.
Karena memang begitu. The film was Kalau begitu saya tidak akan mengganggu translated Anda and lebih jauh. narrated by Nanti, M Media. saya akan meminta seseorang mengirim tonik. Tunggu. Ada beberapa hal yang tidak bisa aku bicarakan banyak. Ambil yang tunjuk ini. Ini adalah guru. Apakah Anda punya instruksi lain? Segalanya akan berubah drastis. Aku awalnya dari Wolongan. Orang yang bebas tanpa beban. Guru, saya hampir mati ketakutan barusan. Anda dan Komandan Naga sungguh tetap tidak bergerak sama sekali. Guru, Guru, Guru Tianji telah meninggal dunia. Segalanya akan berubah drastis. Komandan Naga, mengenai Kyukijian, kami punya kabar. Bicara. Dia ingin bertemu Anda secara langsung. Dia bilang dia akan menjelaskan secara pribadi. Saya akan pergi sendiri. Pergi temui Raja Naga. Beritahu dia untuk berhati-hati. Orang yang mendukung, Sima King dari belakang, adalah Anda. Ini bukan niatku semata. Anda telah menghalangi jalan terlalu banyak orang. Sarang konspirator. Siapa lagi? Keikonlun. Perkumpulan Tongshu adalah tren yang tak terhindarkan. Bahkan faksi muda yang mendukung Anda telah memihak kami. Hari ini adalah hari kiamat Anda. Kita semua adalah kawan dan saudara. Jangan paksa saya. Keikonlun. Mensiki bawahan Ki Vijian. Menyerah sekarang. Tembak. Anda telah memberontak. Dia Keikonlun. Sudah jatuh. Mulai hari ini, dia bersama dengan tentara naga hitam akan menjadi masa lalu. Mereka melepaskan tembakan. Lapor Komandan Naga Bawahan Anda tidak berani. Dan Anda, Lapor Komandan Naga Bawahan Anda tidak berani. bagaimana dengan kalian semua? Lapor Komandan Naga Bawahan Anda tidak berani. Saya adalah Komandan Naga Bintang 5 Hwaguo, Panglima tertinggi Tentara Naga Hitam. Anda memerintahkan prajurit saya untuk membunuh saya? Bang Siki, apakah Anda bercanda? Apakah ini batas metode Anda? Sekelompok sampah tak berguna. Tuan Ning silakan. Agung dan mengagumkan. Mampu menelan gunung dan sungai. Ning Chanseng Dewa Pedang berpakaian putih. Sungguh layak menjadi Komandan Naga Hwaguo. Apakah kamu Ning Changshen? Jaya dalam 800 pertempuran. Seni bela diri dihormati di seluruh dunia. Keikonlun. Ada seorang dewa pedang berjubah putih. Turun tangan secara pribadi. Anda tamat. Beraninya kau membunuh muridku. Kau punya nyali besar. Hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu. Anda ditakdirkan untuk hal-hal yang lebih baik, namun Anda memilih menjadi pengkhianat. Sayang sekali. Pedang abadi berjubah putih tidak lebih dari ini. Tangkap dia. Kurang ajar. Anda melakukan The pengkhianatan. film was translated and narrated by M Media. Halo, Komandan Naga lari. Komandan Naga, wakil pemimpin Wang Feng, berkolusi dengan musuh asli untuk memberontak. Raja Naga sudah tewas. apa yang Anda katakan? Aku pergi untuk melindungi Raja Naga, tapi aku terlambat satu langkah. Sekarang saya sedang menghindari pengejaran. Komandan Naga, mencoba lari sekarang? Terlambat.
Komandan Naga ada di sini. Komandan Naga juga ada di sini. Ada juga beberapa di sini. Saya tidak menyangka bahwa bahkan Ning Changsheng tidak bisa membunuhnya. Tapi itu tidak masalah. Saya memasang bahan peledak penuh setengah ton. Saya tidak percaya ini tidak akan meledakkan Anda sampai mati. Wang Feng. Saya tidak menyangka itu Anda. Salahkan diri sendiri sebab bodoh tak nak kerjasama. Membagi utara dan selatan untuk memerintah dunia bersama. Saya menawarkan persyaratan yang sangat menguntungkan. Jika Anda tidak setuju, Anda hanya bisa mati. Jadi ini adalah tujuan perkumpulan Tongshou Anda. Qi Kunlun, Anda pada dasarnya tidak tahu musuh macam apa yang Anda hadapi. Kekuatan perkumpulan Tongshou jauh lebih besar dari yang Anda bayangkan. Sayang sekali Anda tidak akan hidup untuk melihatnya. Selamat tinggal. Lihat itu. Ini sekutumu. Ini adalah perhimpunan Tongshou. Hanya untuk membunuhku. Mereka bahkan tidak peduli dengan nyawamu. Mereka sama sekali tidak peduli. Aku akan mengurusnya. Cepat kalian semua pergi duluan. Komandan Naga silakan pergi duluan. Benar Komandan Naga silakan pergi duluan. Ini perintah cepat. Ya Komandan Naga. Jadilah orang baik di kehidupanmu selanjutnya. Komandan Naga. Kenapa kau berteriak? Apakah kau sedang berkabung? Komandan Naga. Baiklah, baiklah. Komandan Naga. Bagaimana situasinya sekarang? Sekarang benar-benar kacau. Raja Naga dan pejabat tinggi lainnya telah dilenyapkan oleh perkumpulan Tongshou dalam satu serangan. Tidak tahu bagaimana situasinya. Pengerahan strategis tentara Naga Hitam juga bokor. Perbatasan mengalami kekalahan besar. Dengan lebih dari 300.000 korban, pasukan sekutu dari 3 negara sudah menginvasi wilayah kita. Waguo kita yang agung berada dalam bahaya besar. Keterlaluan. Wang Feng, kau pencuri anjing. Aku pasti akan membunuhnya. Po Jun, kau harus segera kembali ke Fengchen. Pastikan untuk melindungi Yunse dan yang lainnya. Komandan Naga, bagaimana dengan Anda? Aku akan membantai para pengkhianat di garis depan. Pangkalan strategis. Siapa di sana? Berhenti. Komandan Naga. Menyingkir sekarang. Komandan Naga. Raja Naga baru saja mengirim perintah. Mereka bilang Anda sudah negara. Biarkan kami untuk melihat Anda baik mati atau hidup. Anda harus menangkapnya. Lalu kenapa kau belum bertindak? Saya tidak berani. Perintah dari sana. Jangan dengarkan mereka lagi. Dunia akan mengalami perubahan besar. Jika kau mempercayaiku, maka ikutlah denganku ke garis depan. Jika kami bisa mengikuti Komandan Naga, itu akan menjadi kehormatan bagi saya. Setelah hari ini, saya akan mewarisi semua yang Anda miliki. Bajingan jahat yang tidak tahu berterima kasih ini, saya pasti sudah buta karena membiarkan Anda menjadi wakil pemimpin ini. Apel. Qi Kunlun, apakah Anda mungkin seekor kecoak? Anda masih tidak mau mati bahkan seperti ini. Bajingan, bagaimana jika Anda sombong untuk sementara waktu? Qi Kunlun pasti akan membawa kembali tentara naga hitamnya untuk membunuh Anda. Saya akan membunuh Anda duluan. Di mana dia sekarang? Dia pergi ke bandara. Ada yang salah dengan Yamamoto. Qi Kunlun belum mati. Dia pergi ke bandara. Apa yang Anda katakan? Apakah Anda yakin? Bagus. Kalau begitu saya akan The menantikan film kabar was baik Anda. translated and narrated by M Media. Ada apa? Lapor Komandan Naga. Sayapnya telah tertembak. Muncul di belakang kita adalah 20 jet tempur Raptor. Komandan Naga juga. Ada apa? Bicaralah. Ada tepat 10 rudal mengikuti kita. Mereka adalah yang baru dikembangkan. Hellfire dan Tomahawk. Peluang untuk bertahan hidup. Adalah 0. Kalian semua. Apakah kalian takut mati? Mengikuti Komandan Naga. Kematian bukanlah hal yang perlu ditakuti. Bagus. Aku Qi Kunlun telah mengabdi di militer selama 10 tahun. Berkampanye melintasi selatan dan utara.
Memperluas wilayah sejauh 90.000 li. Bahkan, jika kita mati, kita harus mati dengan kematian yang mega. Dengarkan perintahku. Tabrak mereka pada posisi jam 12. Ya, Menyeka seulas malam di wajahku. Untuk menyembunyikanku. Menyeberangi lautan. Aku berangkat diam-diam. Menghilang ke negeri asing yang ilusi. Kekasihku tersayang. Tolong jangan berduka. Nona Yonsei, Nyonya mari kita pergi. Pergi? Pergi kemana? Apa yang terjadi? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Cepat dan pergi. Kalau begitu aku akan berkemas. Jangan berkemas apapun. Kita harus pergi sekarang cepat. Komandan Naga sudah mati. Apa yang Anda katakan? Berita terbaru mengatakan bahwa dia melarikan diri dan melakukan pengkhianatan dan sudah dieksekusi. Teruslah. Komandan Naga, demi kesuksesan kita. Bersulang, bersulang. Ki Kunlun akhirnya mati. Sekarang tidak ada seorang pun yang tersisa yang bisa menghentikan kita. Mari kita ambil lebih banyak. Tujuh kota di sebelah barat. Kita akan mengambilnya. Bukankah kita setuju pada awalnya? 4 tanda tanya. 8 kota di sebelah timur. Kita akan mengambilnya. 7 kota di sebelah selatan ini. Kita akan mengambilnya. Sebanyak ini? Dibandingkan dengan apa yang kita sepakati pada awalnya, ini sama sekali berbeda. Apa yang disepakati sebelumnya? Itu semua hanya untuk membodohi Anda, idiot. Tanpa Ki Kunlun, Anda ini apa? Kami membantu Anda menyingkirkan Ki Kunlun dan membantu Anda naik ke tampuk kekuasaan, meminta sedikit lebih banyak wilayah. Bukankah itu berlebihan? Atau apakah Anda punya pendapat yang berbeda? Saya tidak berani, saya tidak berani. Baiklah, kalau begitu sudah beres. 3 hari kemudian, kita akan menandatangani perjanjian aliansi. Bagaimana menurut Anda? Dia yang ingin merebut sesuatu harus terlebih dahulu memberikan sesuatu sebagai imbalan. Raja Naga, mengapa terburu-buru saat ini? Ibu. Kunlun adalah Komandan Naga. Sebelum Komandan Naga mengalami kemalangan, dia secara khusus menginstruksikan saya untuk kembali dan melindungi kalian semua. Dewa Perang Pojun lari cepat. Wang Feng mengirim orang untuk memburu Anda. Dewa Perang Pojun, ada begitu banyak orang mengepung gedung di bawah. Apa yang harus kita lakukan? Dengarkan saya. Bawa Nona Muda dan Nyonya dan melarikan diri melalui pintu belakang. Serahkan orang-orang ini kepada saya. Jika kita pergi bersama. Pojun ikut naga perang 10 tahun. Saya telah melihat medan perang dengan jutaan orang. Adegan kecil ini bukan apa-apa untuk dikhawatirkan. Lagi pula, Komandan Naga The film was mengabdi pada negara translated dan rakyat and sepanjang narrated hidupnya. by M Media. Sekarang, bahkan jika Pujun mati, saya harus melindungi keluarganya dengan baik. Macan Putih, siapa? Dengarkan baik-baik saya. Jika Nyonya dan Nona Muda menemui masalah apapun, aku pegang kau bertanggung jawab penuh. Saya menjamin penyelesaian misi ini. Nyonya, mari kita pergi. Cepat masuk ke mobil. Mengenai Pojun, Jangan khawatir, dia adalah bawahan Komandan Naga, Dewa Perang Kemurkaan. Dia pasti akan baik-baik saja. Masuk ke mobil, ayo. Keluarga Ki Kunlun pasti ada di lantai atas. Dia membunuh saudaraku. Hari ini aku juga harus membunuh keluarganya untuk membayarnya. Kau mencari mati. Raja Naga sudah memberimu satu kesempatan. Masih memanggilnya Komandan Naga? Berhenti bercanda. Ki Kunlun sudah mati. Tidak ada Komandan Naga. Kau cepat menyingkir dari jalanku. Aku mungkin masih mengampuni nyawamu. Hanya dengan beberapa orang ini. Kau ingin membunuhku? Apakah kau lupa?
Siapa nama saya? Saya bawahan Komandan Naga, Dewa Perang Kemurkaan. Xiao Pojun. Sudahkah kau memikirkan ini matang-matang? Mereka adalah keluarga Komandan Naga. Dasar bajingan. Komandan Naga baru saja meninggal. Dan kau langsung datang untuk menindas keluarganya? Aku akan mengatakannya lagi, Ki Kunlun sudah mati. Siapapun yang membunuhnya akan menjadi Dewa Perang Kemurkaan berikutnya. Aku akan membunuhmu duluan. Tidakkah kau lihat kekuatan seluruh Wagul sedang mengepung dan menekanmu? Melawan aku? Kau masih jauh dari mampu. Cepat dan berlutut di hadapanku. Dilaporkan bahwa Marsekal Bintang 5 Wagul, Komandan Naga Ki Kunlun, dicurigai melakukan pengkhianatan, telah dieksekusi. Sekarang seluruh bangsa memburu bawahan Ki Kunlun Xiao Pojun dan anggota keluarganya. Menurut tampilan radar, posisinya adalah... Oh tidak, lokasi kita telah terbongkar. Masih ada waktu. Dewa Perang Pojun sudah membuat pengaturan di bandara. Sebuah pesawat pribadi menunggu setiap saat selama kita sampai di sana. Kita tamat. Para penembak jitu ini bukan apa-apa. Aku bilang, kau harus mati di sini hari ini. Serang. Chen Jianing, pengawal naga dari Tentara Naga Hitam. Kenapa kau menghentikan mobil? Cepat pergi. Dewa Perang Pojuls ada di bandara dan telah menyiapkan pesawat pribadi. Kau adalah kelompok ketiga Tentara Naga Hitam, pengawal naga Brigade ke-7. Chen Jiaming mengetahui bahwa kau mengawal keluarga Komandan Naga. Brigade ke-7 kami telah tiba dengan kekuatan penuh untuk melindungi mundurnya kalian. Apakah ini anak Komandan Naga? Mata dan alisnya terlihat sangat mirip. Di tengah kekacauan perang, dia masih tidur nyenyak sekali. Benar-benar layak menjadi keturunan pahlawan. Di masa depan akan menjadi sosok yang luar biasa, bukan? Tentu saja, Putri Komandan Naga ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Cepat pergi, para pengejar sudah di sini. Komandan Naga berjuang dalam pertempuran demi bangsa sepanjang hidupnya. Sekarang giliran kita untuk membalas budinya. Hati-hati, hormat. Bentuk barisan. Kunlun, aku sangat merindukanmu. Apakah itu Nona Tai? Cepat ikuti aku. Nona Tai ini sejauh yang bisa kuantar. Cepat naik ke pesawat. Di mana Pojun? Dewa Perang Pojun. Masih belum ada kabar darinya. Tunggu dia. Tapi, Tidak ada tapi. Pojun mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi kita. Kita juga tidak bisa meninggalkannya. benar-benar layak menjadi wanita Ki Kunlun. Namun, Ling Tianchan, pemimpin senior Ling Changshan. kau akan mati di sini hari ini. The film was Siapa kau? translated and Ki Kunlun narrated by membunuh M saudaraku. Media. Karena dia tidak ada di sini. Aku akan membunuh anggota keluarganya untuk balas dendam. Tikus yang menipu dunia dan mencuri ketenaran. Hanya berani menunjukkan wajahmu sekarang setelah Komandan Naga tiada. Kau mencari mati. Jendera. Bagus sekali. Xiao Pojun. Sempurna. Aku akan membunuhmu lebih dulu. Kalian semua pergi duluan. Saya akan menghentikannya. Bagus. Cepat, cepat, cepat. Naik ke pesawat. Di sana.
Pao Jun. Pergi. Kanselir, bagaimana persiapan berjalan? Melapor kepada Raja Naga. Liu Songyun Perdana Menteri. Semua prosedur sedang dimajukan. Paling cepat minggu depan, Yang Mulia dapat mengadakan upacara penobatan. Ngomong-ngomong, pihak Yamamoto Ishiro datang untuk mendesak lagi. Meminta Raja Naga untuk segera mengirim 10.000 pemuda kuat yang dijanjikan. Kirim mereka sesegera mungkin. Jika Raja Naga tidak ingin, Anda boleh menolak. Ini agak merepotkan. Mungkinkah? Ini adalah permintaan dari Tongsu Society. Apa yang seharusnya tidak kau ketahui? Jangan bertanya. Hamba tua ini berbicara di luar giliran. Hamba tua ini hanya ingin berbagi kekhawatiran Raja Naga. Pergi dan bawa orang-orang itu. Berikan mereka kepada Yamamoto. Ya, Tunggu. Perkumpulan Tongshu kita saat ini sedang mengembangkan sejumlah obat. Jika ini berhasil, kau pasti akan menerima keuntungan. Tahun pertama Jianan, Raja Naga menerima di Istana Renshin Nihon Chisai Sugul, utusan dari ketiga negara, dan menjalin hubungan persaudaraan. Raja Naga itu baik hati, mengasihani ketiga negara, karena wilayahnya luas, tetapi populasinya jarang. Dia menghadiahkan masing-masing 7 hingga 8 kota. Ketiga negara itu sangat gembira, dan menghormati dinasti Shu sebagai dinasti surgawi, menyerahkan wilayah untuk memohon perdamaian. Wan Hui. Mereka bahkan tidak peduli lagi dengan martabat mereka. Kecilkan suaramu. Jika seseorang mendengarmu nanti, mereka pasti akan membantaimu. Ketika Panglima Naga ada di sini. Kapan Huaguo kita pernah menderita penindasan seperti ini? Negara-negara di sekitar, mana ada yang tidak tunduk dan menyatakan penyerahan diri? Kau pasti mabuk. Panglima Naga omong kosong. Raja Naga sendiri berkata, Qi Kunlun adalah seorang pengkhianat. Siapa itu yang berani mengkritik urusan negara dan memfitnah Raja Naga? Aku akan menghitung sampai 3. Jika tidak ada yang maju, semua orang di sini harus mati. 3, 2, dia. Cepat kejar. Jangan biarkan anak itu kabur. Coba lari sekarang. Kau pencuri anjing, kau tidak akan mati dengan baik. Kau akan segera merasakan akibatnya. Nah, The film was translated and narrated by M Media. Dia tidak terlihat seperti orang jahat. Kejahatan apa yang dia lakukan? siapa kau? Apa yang kau lakukan di sini? Tunjukkan kartu identitasmu. Aku tidak punya benda itu. Suruh Li Suesen datang menemui. Dia tidak akan datang. Dia sudah dianggap sebagai pengkhianat dan dieksekusi. Kau ingin menemuinya? Kalau begitu kau harus pergi ke bawah untuk menemuinya. Bagaimana mungkin Li Suesen menjadi pengkhianat? Tidak peduli siapa dirimu. Ikutlah dengan kami. Jangan todongkan pistol padaku. Siapa atasanmu sekarang? Juga. Bagaimana Li Suesen menjadi pengkhianat? Bicaralah. Dia menolak mengakui Raja Naga. Raja Naga. Raja Naga sialan apal? Bajingan Wang Feng itu. Cepat atau lambat akan mati tanpa tempat pemakaman. 3 negara bersama-sama menyerang Huaguo. 100.000 prajurit tentara naga hitam terkubur di perbatasan. Wang Feng memproklamasikan dirinya sebagai raja dan menyerahkan wilayah untuk mencari perdamaian. Askar naga hitam gaduh perang darah. Tetapi pada akhirnya itu hanya melayani keinginan egois Wang Feng. Aku adalah seorang komandan di bawah Marquis Huai. Kau berani membunuhku? Dia tidak akan membiarkan